Orang Arab nggak bisa baca Arab. Malah yang bisa baca Arab, orang Nusantara, alias Indonesia dan sekitarnya. Lo kok bisa? Emang ada? Ada. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya akhi, ya ukhti. Kembali lagi di Basa Basi. Bahas sejarah berbasis Islami. Kali ini akan kita bahas adalah sebuah aksara, yakni aksara Arab. Cuman lucunya orang Arab sendiri malah nggak bisa baca aksara ini. Karena emang yang paham orang-orang kita sendiri, alias orang Indonesia dan sekitarnya. Indonesia dan tetangga-tetangganya. Ya benar, ini namanya adalah pegon atau aksara Arab yang ditulis oleh orang Nusantara, tapi yang dimaksud atau yang dikatakan ini bahasa lokal, bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Dan kenapa dinamakan pegon? Karena ini diambil dari bahasa Jawa, pego, yang artinya menyimpang. Ya, emang udah menyimpang, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Arabnya. Di pesantren, pegon ini dikenal sebagai Arab pegon dan dipakai untuk memaknai kitab kuning. Jadi modelnya itu kalau kami para santri, ketika kiai kita membacakan kitab kuning, maka setelah itu kita akan memaknai bahasanya. Memaknai itu menulis makna Jawanya yang dibacakan oleh kiai kita, tapi menggunakan bahasa Arab. Tapi yang dimaksud Jawa, bukan Arab. Nah ini yang bikin orang Arab gak bisa bacanya, karena bukan bahasa mereka. Cuman kita memakai aksaranya, seperti itu. Kenapa orang Arab tidak bisa membacanya? Karena itu tadi, yang dimaksud itu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Dan ada tambahan bunyinya seperti eng, nyeng, engson, eng dalem, artosipun boten gadah arto. Ya seperti itulah pokoknya banyak. Mayoritas ulama sepakat bahwasanya tradisi menggunakan bahasa pegon ini itu ketika waktu Wali Songo, terutama Sunan Ampel ketika abad ke-15. Dan sejak abad ke-16, pegon ini malah dipakai secara resmi untuk kepenulisan hukum, kepenulisan surat, dan kitab keagamaan di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan. Keren ya? Jadi bahasa mereka tapi ditulis pakai tulisan Arab, aksara Arab. Nah, dengan cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya pegon membuktikan bahwa ulama Nusantara berdakwah dengan pendekatan budaya, bukan dengan mematikan bahasa lokal. Jadi memang seperti mempadukan bahasa, budaya, dan aksara. Jadi keren memang. Aksara pegon bukanlah aksara yang kuno atau tulisan kuno. Ia adalah jejak dakwah para wali songo dan ruh pesantren. Menjaga pegon berarti menjaga salah satu warisan paling cerdas dalam sejarah Islam di Nusantara ini. Jadi kita jangan malas-malas, apalagi itu untuk santri. Kamu harus semangat sekali untuk memanai pegon karena sejarahnya sangat keren sekali nih bro. Masa kita bolong mulai di batik. Bye.